Tuhan. Oke, mari bangkit berdiri sekali lagi. Saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah baca silih berganti di dalam Markus pasal yang kedua, saya mau mengajak kita untuk melihat dari versi Matius supaya kita ada gambaran yang lebih luas. Walaupun khotbah saya nanti di dalam Markus, tapi mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menikmatinya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidak tahukah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu dulu kepala kita berdoa. Bersyukur atas firman-Mu Bapa di surga, firman yang ajaib, firman yang kekal, firman yang tertulis yang kami yakini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, kami adalah orang-orang yang beruntung di zaman ini, karena firman ini tersedia bagi kami. Kami hanya berpikir bagaimana orang-orang di zaman dulu yang belum memiliki firman Allah yang sempurna seperti yang kami miliki hari ini. Oh Tuhan, sekali lagi tidak hanya menjadi kebanggaan bahwa kami memiliki firman Allah, tapi kami mau Tuhan tolong kami untuk belajar, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami terbatas, kami perlu kuasa Allah. Kami lemah, kami perlu Roh Kudus yang menguatkan kami hari demi hari, supaya kami menjadi semakin seperti Engkau Tuhan Yesus di dalam segala hal. Ampuni segala dosa kami siap dengan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita masih di dalam khotbah berseri. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama mengenai skandal mengenai hari Sabat. Ya, di dalam Markus pasal yang kedua tadi kita menemukan di dalam beberapa ayat saja kelihatannya tidak ada yang dapat kita mengerti di dalamnya. Mungkin sulit bagi kita untuk memahaminya, tapi ada kebenaran-kebenaran yang kita mau pelajari, yang akan mendorong kita
bahwa pengenalan kita akan Kristus lebih besar daripada berkat-berkat yang kita lihat dalam konteks ritual keagamaan kita. Kita boleh bersyukur untuk segala macam kegiatan. Kita bersyukur untuk program yang ada. Tapi ini akan mengajar kita bahwa ada yang lebih penting daripada itu. Pengenalan kita, hubungan kita dengan Kristus jauh lebih indah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah tahu di dalam Markus pasal yang kedua ada beberapa kejadian di mana orang-orang Yahudi dari kelompok Farisi telah membuat banyak masalah. Mereka telah berdiri di hadapan Sang Mesias yang adalah Tuhan sendiri. Mereka berdiri di hadapannya sebagai hakim, sebagai orang yang sempurna. Dan karena itu kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar bahwa Yesus tetap masih mengasihi orang yang paling berdosa, sama seperti Matius. Amin. Ini menurut kita untuk berpikir yang sama. Di dalam nats kita hari ini kita mau melihat, diawali di dalam ayat yang kedua 23. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Saya hanya membayangkan di dalam ayat yang ke-23, kalau kita bandingkan dengan Matius 12 tadi, ada penjelasan yang sangat konkret keadaan murid-murid pada masa itu. Markus tidak menjelaskannya, tapi Matius mengungkapkan kepada kita. Dikatakan bahwa murid-murid itu lapar. Markus tidak menceritakan itu. Saya waktu membaca ini coba untuk bagaimana keadaan murid-murid pada waktu itu? Bukankah mereka baru saja mengalami sukacita yang besar? Masih ingat bahwa mereka berada di pesta yang dibuat oleh Lewi. Mereka sedang ada di sana. Menurut adat itu mereka dengan sukacita, mungkin beberapa hari mereka penuh dengan sukacita. Tapi faktanya kita akhirnya menemukan bahwa mereka sedang lapar. Saya coba untuk ini fakta bahwa di dalam kehidupan sama seperti murid-murid ini, kehidupan berjalan. Ada waktunya seperti pengkhotbah katakan, segala sesuatunya senang, dan kadang-kadang ada waktunya kita juga merasa tidak senang. Segala sesuatu terlihat hebat, tapi bagaimana ketika ini murid-murid sedang lapar? Dan ini memberi pelajaran kepada kita tentang mengikut Yesus, tidak tentang kita akan senang terus-menerus. Ada amin? Mengikut Yesus bukan tentang soal makanan, bukan tentang soal pakaian. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum.
Ayat 24, maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Kita menemukan di sini ada kritik yang tegas, ada ketidaksenangan dari pihak orang Farisi. Tentang apa? Hari Sabat. Hari Sabat. Ada apa dengan hari Sabat? Kita mau belajar bersama-sama. Hari Sabat jelas bahwa sebenarnya itu dicontohkan oleh Tuhan sendiri, tapi berbeda dengan yang dibangun, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-24 mereka berkata, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tuhan memang sudah memberikan perintah kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan 23 ayat 24 sampai 25 kita menemukan itu. Apabila kamu melalui kebun anggur sesamamu, kamu boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kamu memasukkannya ke dalam bungkusanmu. Apabila kamu melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, kamu boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi tidak boleh kau ayunkan ke gandum sesamamu itu. Apa maksudnya? Bahwa murid dalam hal ini tidak bersalah. Mereka ambil sesuai dengan hukum yang Tuhan sudah beri bagi bangsa Israel, bahwa mereka boleh mengambil itu. Nah, memang tidak untuk kita sekarang, karena ini adalah perintah yang dalam konteks mereka. Kalau datang ke kebun orang dan lihat itu ada ternasnya yang wah udah matang, jangan ambil. Di dalam konteks orang Yahudi, kalau mereka memanen, apapun itu mereka sisakan. Karena apa? Itu bagian yang dari hukum Allah untuk mereka yang memerlukan. Jadi sekali lagi, tidak ada masalah dalam hal ini. Tidak ada kontradiksi. Oh, kenapa murid diizinkan oleh Yesus Kristus mengambil yang bukan hak mereka? Tidak. Ini sesuai ketentuan hukum. Yang menjadi persoalannya adalah apa? Sabat, masalah hari. Orang-orang Farisi bicara, kenapa mereka melakukan itu pada hari yang disakralkan? Nah, kita masuk di situ. Sebenarnya apa maksud Tuhan ketika Ia berbicara kepada bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat? Ada banyak orang yang saat ini pikir tentang hari Sabat yang berbeda yang Tuhan sendiri perintahkan bagi bangsa Israel pada saat itu. Ada banyak catatan, tapi saya hanya membaca beberapa. Imamat 23 ayat 3 dikatakan, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan. Ulangan 5 ayatnya yang ke-13 sampai 15. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anak-anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu dan keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Dari beberapa konteks ayat ini, hari Sabat yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel tidak tentang harinya. Dia sedang berbicara apa yang harus mereka lakukan di hari itu, dan apa yang Tuhan sudah buat di hari-hari sebelumnya, seperti yang Ia sendiri contohkan di dalam Kejadian pasal 2. Jadi sebenarnya perintah ini supaya mereka berhenti dari pekerjaan, usaha mereka. Supaya apa? Ingat Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan hebat sekali. Ia tahu keterbatasan kita. 6 hari engkau bekerja, 6 hari telah saya berikan kepadamu waktu untuk memenuhi segala keperluanmu. Tapi jangan lupa, ada hari di mana engkau harus diam, beristirahat, dan ingat Tuhan. Amin. Apa yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zaman ini, sangat berbeda. Hari yang dikhususkan supaya mereka ingat semua karya Tuhan dalam hidup mereka, sekarang sudah menjadi ritual. Dan yang paling berat adalah orang-orang Farisi mengajak, memaksa orang lain untuk ikut apa yang mereka pikir. Sudah ditambahkan. Itu yang terjadi. Orang-orang ini telah menambahkan, telah membuat lebih berat kehidupan umat Allah di masa itu. Yang Tuhan sampaikan, berhenti dari segala pekerjaan, supaya kamu ada waktu untuk ingat kasih Tuhan. Tapi sekarang yang terjadi justru menjadi sangat berat. Kalau di dalam buku sejarah yang disebut Mishnah, ini bukan tambahan kitab suci, tapi itu sebuah buku yang dibuat oleh rabi-rabi Yahudi, mencatat hal-hal ya sebagai aturan di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka sudah menambah firman Allah. Terkait dengan Sabat, ada 39 hukum larangan untuk mereka tidak boleh lakukan. Di dalam mereka beternak, di dalam mereka menanam, di dalam mereka membangun, semua. Dan belum lagi tafsiran-tafsiran. Membayangkan
ada 39 hukum yang dilarang khusus untuk sahabat saja. Belum lagi rincian-rincian yang lain di dalamnya. Mungkin sedikit saya sampaikan beberapa saja. Sekilas pandang pada beberapa aturan bagi orang Yahudi untuk menjaga Sabat itu. Orang-orang dilarang bepergian lebih dari 1000 meter dari rumah mereka pada hari Sabat. Jadi kalau mulai hari Sabat, artinya Jumat malam sampai hari Sabtu jam 6 sore, mereka tidak boleh pergi jauh. Tidak boleh lebih dari 1000 meter. Orang Yahudi tidak dapat membawa benda yang berat lebih dari buah ara kering. Nah, kalau saudara tidak tahu buah ara yang kering itu seperti buah D5. Ada yang tahu di sini buah D5? Yang ada biji-bijinya dan itu kering. Tidak boleh lebih dari itu beratnya. Jadi hari itu mereka tidak boleh pegang benda-benda apapun. Seseorang tidak dapat memakan sesuatu yang lebih besar dari buah zaitun. Anda juga tidak boleh melempar suatu benda ke udara dengan satu tangan dan menangkapnya dengan tangan yang lain. Jadi tidak boleh. Kalau melempar sesuatu di atas, harus dengan tangan yang sama menangkap. Lucu ya? Aneh. Tidak boleh ada yang jual beli. Bahkan jika hari Sabat tiba, saat mereka mengambil makanan, engkau harus menjatuhkan makanan itu sebelum engkau menarik tanganmu. Karena ini kan soal waktu. Jadi kalau misalnya pas dia ngambil, itu pas waktunya Sabat, itu dia harus berburu. Karena apa? Kalau dia sampai membawa itu dan masuk dalam waktu di mana hari Sabat mulai, itu seperti orang yang berdosa membawa beban. Wow. Pakaian tidak bisa dicuci dan diwarnai. Surat juga tidak boleh dikirim. Dan ini masuk akal. Jangan pikir tentang kirim surat atau pesan zaman sekarang. Kalau sekarang pesan kirim lewat WhatsApp atau email, tidak perlu bawa beban. Tapi zaman itu bawa surat itu dari gulungan. Bisa dari kulit-kulit binatang atau kulit dari pohon. Dan itu masuk akal. Jadi tidak boleh membawa beban. Karena itu dikatakan bahwa tidak boleh mengirim surat. Wow. Tidak boleh orang menyalakan dan memadamkan api. Orang Yahudi tidak boleh mandi pada hari Sabat. Wow. Kursi tidak boleh ditarik. Karena kalau itu ditarik, itu bisa membuat goresan. Dan itu bagi mereka seperti orang membajak. Karena pada saat itu rumah orang-orang tentu tidak seperti keramik sekarang. Tanah, masih tanah. Jadi ini masuk akal. Bagi mereka tidak boleh. Dan terus masih banyak yang menarik bagi saya ketika lihat ini. Seorang wanita tidak boleh melihat dirinya di cermin. Karena mungkin saja dia melihat uban di atas kepalanya dan dia tergoda untuk mencabutnya. Ini benar. Masih banyak aturan-aturan yang lain. Ini bukan firman Allah. Ini semua tambahan yang didesain oleh para nabi. Ingat Tuhan hanya bilang apa? Berhenti bekerja supaya kamu ada waktu untuk mengingat apa yang Tuhan sudah buat
berbuat bagimu. Dari sini kita menangkap kenapa akhirnya Tuhan Yesus berbicara. Di dalam Matius 11 ayat 28, siapa yang ingat ayat ini? Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Saya mencoba ketika membaca ini dan mencoba memahami. Oh, yang dimaksud berarti oleh Tuhan Yesus dalam konteks itu bukan beban berat karena saya mengangkat benda, tapi beban yang besar yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Beban berat yang membuat umat Allah tertekan karena begitu banyak adat istiadat yang ditimbulkan karena kesalahan atas firman Allah. Mereka menafsirkannya, menambahkannya, dan ini berbahaya. Karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hal yang sama nanti yang kita temukan di dalam konteks ini. Ketika Yesus berbicara kepada mereka bahwa, saya Tuhan atas hari Sabat. Kamu perlu saya, bukan aturan-aturan ini. Kamu perlu membangun hubungan dengan saya supaya kau bebas, merdeka dari segala ikatan-ikatan tradisi manusia yang memberatkan. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan bahwa ada banyak yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya masih terjebak di dalam beberapa ritual. Saya masih ingat kalau di Pulau Nias itu hari Minggu tidak boleh lakukan sesuatu pekerjaan yang lain. Tidak boleh ada orang yang pergi ke sawah. Karena mereka pikir bahwa itu hari yang kudus. Kalau orang tidak mau pergi ke sawah dengan alasan supaya ada waktu bersama dengan keluarga, pikir tentang bersyukur untuk berkat Tuhan, itu baik. Tapi kalau alasannya karena itu hari yang dikuduskan Tuhan, tunggu dulu, itu perspektif yang salah. Karena itu kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-25. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Saya senang dengan ini. Nah, ini saya melihat teladan yang hebat, guru yang luar biasa. Ketika ada kritik itu, ada pertanyaan yang dibuat, Yesus menggunakan firman Allah, bukan tradisi manusia. Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ini harusnya menjadi antusias yang sama bagi kita. Ketika ada orang yang ingin tahu tentang apapun, kita punya prinsip nilai yang sama bahwa back to the Bible, kembali ke Alkitab. Tidak peduli itu mungkin pengajaran dari pendeta favorit Anda misalnya. Tidak peduli mungkin itu dari gereja namanya ABC yang membuat Anda merasa bersyukur saya ada di sini. Yang paling penting adalah ini diajarkan firman Allah atau tidak. Kalau itu diajarkan firman Allah, kita harus punya kerendahan hati untuk berkata, saya siap untuk lakukan.
Saya mau ini. Jangan sampai terjebak di dalam keagamaan yang kosong, tidak ada nyawanya. Jangan sampai kita terjebak di dalam keagamaan yang hanya ritual, tapi tidak pernah ada hubungan dengan Mesias. Yesus Kristus memberikan ilustrasi kepada kita di dalam ayat 25 sampai 26. Dia menggunakan Daud. Dia berkata, ayat di dalam 25, jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Yesus menggunakan Daud sebagai ilustrasi. Kita tahu mengenai cerita ini 1 Samuel 21 di dalam ayat 1 sampai ayat 6. Ketika Daud lari dari kejaran Saul, semua pejuang yang bersama dengan dia kelaparan. Dan ketika itu dia datang kepada imam. Dia meminta roti yang sebenarnya tidak boleh dimakan olehnya, karena hanya oleh orang-orang khusus, yaitu imam, yang boleh memakan itu. Di dalam ayat yang ke-6 1 Samuel 21 dikatakan, lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Menurut catatan dikatakan bahwa roti itu ada 12. Dan ini melambangkan daripada suku dari Israel. Setiap hari Sabat, roti itu diganti dengan yang baru. Roti yang lama siap untuk disantap oleh para imam yang melayani. Yesus memberikan gambaran ini, memberikan ilustrasi ini. Apa maksudnya? Kalau kita melihat di dalam Matius 12 tadi, ada sesuatu yang tidak tersampaikan kalau hanya membaca di dalam Markus pasal 22. Yesus mengajar sesuatu yang melebihi daripada ritual. Di dalam Matius dijelaskan bahwa Tuhan lebih menginginkan belas kasihan kepada orang daripada ritual keagamaan. Orang-orang datang kepada Tuhan menyanyi, orang-orang datang ke gereja bawa persembahan, tapi Tuhan benci itu kalau tidak dengan iman yang benar di dalam Kristus. Orang-orang Farisi, orang yang beragama, tapi tidak ada hubungan dengan Kristus. Dengan kata lain, mereka tidak pernah diselamatkan. Dari mana kita tahu ini? Yesus sendiri yang mengatakannya. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes pasal yang 5, Yohanes pasal yang 5. Silakan membuka Alkitabnya, Yohanes pasal yang 5. Ini case yang sama, kasus yang sama ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang yang sudah 38 tahun menderita
lalu ditolong, disembuhkan oleh Yesus Kristus. Orang-orang Farisi menjadi sangat marah. Lalu Yesus memberi keterangan kepada kita tentang orang Farisi ini seperti apa. Kita menemukan di dalam ayat 34. Yohanes 5 ayat yang ke-34 dikatakan begini. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu apa? Diselamatkan. Orang ini beragama. Mereka tahu di dalam hafalan tentang kitab-kitab suci, tapi hati mereka tidak pernah diubahkan. Roh Kudus tidak pernah ada di dalam hati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai tidak terjebak di dalam kepuasan bahwa kita beragama. Saya orang Kristen, nama saja. Saya mau memastikan saudara hari ini bahwa sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Karena Anda beragama, itu tidak berarti bahwa saudara sudah diselamatkan. Itu saudara punya KTP, agamanya Kristen, itu tidak juga menjamin. Hanya hubunganmu dengan Kristus, itulah yang akan menyelamatkanmu. Yesus menggunakan ilustrasi Daud, penekanannya Tuhan menginginkan belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan. Hal yang sama yang orang perlu sekarang, belas kasihan, anugerah, kasih karunia yang ditawarkan melalui Injil saja, itu yang dapat membuat orang menjadi dekat kepada Sang Pencipta. Melalui Injil yang menurut Rasul Paulus bahwa penuh kuasa, yang mengubah orang yang keras hati, yang mengubah orang yang hidupnya berantakan untuk menjadi Allah yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini, masihkah kita puas seperti orang yang beragama saja? Mari bertobat. Mari kita bertobat. Karena sesungguhnya Tuhan tidak mempedulikan tentang segala persembahan kita. Yang Dia perlukan adalah hatimu yang mempercayai Dia. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah terselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah mengakhiri hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti segala pekerjaan penciptaan yang telah diciptakannya itu. Kita pahami di dalam konteks ini, hari ke-7 berarti itu hari Sabat, hari Sabtu. Apa yang kita mau lihat di dalam ayat 28-29, konteksnya dengan Kejadian pasal yang kedua. Mari kita baca terlebih dahulu ayat 26 sampai 28. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia
dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kita bersyukur bahwa kita diberitahukan mengenai alasan hari Sabat ini dicanangkan oleh Tuhan, diajarkan kepada bangsa Israel, lalu pada akhirnya diselewengkan, disesatkan oleh para rabi-rabi yang salah itu. Apa maksudnya? Sekali lagi, Tuhan berbicara di dalam Kejadian pasal 2 ini tentang apa? Saya sudah menyelesaikan penciptaan dengan sempurna. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Apa yang sudah saya buat sempurna. Dan hari ke-7 saya berhenti. Bukan berarti Tuhan perlu istirahat. Ini prinsip yang dibangun supaya umat manusia tahu kita punya keterbatasan. Dan apa yang Tuhan sudah buat sempurna. Dan ini tujuannya supaya kita ingat. Ini bukan karena kita, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan. Tuhan bijaksana. Dia tahu kalau kita sering lupa. Ya, bukan hanya pada saat kita senang saja. Kadang-kadang di dalam penderitaan kita juga tergoda untuk apa? Melupakan Tuhan. Karena ini sama-sama godaan. Tapi Tuhan bilang, engkau perlu istirahat untuk mengingat bahwa akulah Tuhan. Kita bersyukur bahwa Kristus adalah tempat perhentian, sandaran yang sempurna bagi kita. Amin. Ia adalah pribadi yang Alkitab katakan bahwa sempurna tempat kita berhenti dengan iman. Saya tidak perlu bekerja untuk keselamatan saya. Saya perlu berhenti karena di dalam Kristus sudah sempurna. Allah sudah membuat pekerjaannya sempurna, selesai di dalam Kristus Yesus. Karena itu dia berkata, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ada kelompok orang-orang yang merasa tidak puas dari apa yang dikerjakan Kristus. Perlu menambahkan sesuatu. Dan inilah yang Paulus ingatkan kepada jemaat mula-mula. Ada gereja yang dihajar dengan kebenaran oleh Rasul Paulus. Kolose pasal 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Lalu bagaimana Pak dengan kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang lain di sana masih memelihara hari Sabat? Kita mau pedulikan mereka. Kita peduli pada apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Kita mengasihi mereka. Tapi kalau itu pilihannya, karena kita mengatakan bahwa orang yang sudah di dalam Kristus tidak perlu memelihara hari Sabat. Amin. Tapi prinsip di dalam hari Sabat kita perlu lakukan. Apa prinsipnya? Perlu ingat Tuhan. Itu poinnya. Berhenti dari segala sesuatu. Jangan sibuk terus
Nikmati kebersamaan dengan Dia. Ingatkan dirimu tentang segala kebaikan-Nya yang sempurna itu. Setiap hari adalah hari Sabat bagi kita sebagai orang Kristen. Karena di dalam Kristus kita dapat beristirahat. Amin. Setiap hari adalah hari Sabat bagi kita, karena kita bisa berhenti, beristirahat, menikmati segala berkat. Kalau Paulus katakan bahwa tersedia berkat surgawi di dalam Kristus bagi kita. Tidak hanya di dalam jemaat Kolose, tapi Galatia juga. Galatia pasal 4 ayat 10 sampai 11. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Lalu Paulus katakan, aku khawatir kalau susah payah untuk kamu telah sia-sia. Nah, orang-orang Galatia mencoba untuk mencampur. Mereka yang dari kelompok Yahudi sudah menjadi orang Kristen, mencoba untuk memasukkan kegiatan-kegiatan peribadatan tadi yang tertuang di Misna. Mereka pikir bahwa dengan ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Hanya kalau kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh-Nya, itu yang akan memampukan kita menjadi dekat dan menjadi sempurna, sama seperti Allah kita, Kristus Yesus. Kalau berusaha untuk menjadi lebih baik, jangan dengan intelekmu, kepintaran, jangan dengan upaya agama untuk menjadi semakin rohani. Hanya satu, hubungan kita dengan Kristus dan penyerahan diri kita, itu yang akan membuat kita bertumbuh. Tuhan memberkati. Berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini Kau mengingatkan kami kembali. Engkau Tuhan atas segala hal. Engkau Tuhan yang sempurna. Engkau sungguh baik bahwa tidak hanya Engkau memberi apa yang kami perlu, tapi juga Tuhan mengajar kami untuk menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu bahwa Tuhan menginginkan hubungan bagi kami anak-anak-Mu. Seringkali kami terjebak di dalam kesibukan, terjebak dengan banyak hal kegiatan yang kami lupa bahwa Tuhan menginginkan hati kami, bukan kegiatan kami. Ampuni kami kalau kami bersalah di dalam hati. Terima kasih karena Tuhan menginginkan kami semakin dekat dengan Engkau, supaya bisa menikmati kehadiran-Mu, berkat-berkat-Mu, supaya kami lebih siap dan lebih mampu untuk menjadi alat bagi kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian kita 212.
212. Di tempat yang lebih tinggi. Tuhan menginginkan jiwa kita lebih dekat dengan Dia. 212 di tempat yang lebih tinggi.